Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama rekan saya. Bersama saya Jenny Lindung dan juga rekan saya Sutrisno. Ya, Pak Sutrisno Salam ya. Dulu julukannya Pak Tris Salaman dulu. Ya, betul. Iya, Tris Salam. Ya. Ya salaman dulu. Salaman. Ini ikon saya waktu itu. Ikon salam. Iya, sebelum corona. Sebelum corona. Jadi orang mengenal saya sebagai Sutris Salaman. Sutris Salam. Waktu itu loh ya. Setelah corona berubah. Orang menyebut saya sudah tidak Pak Tris Salaman lagi. Karena apa? Setelah corona sudah tidak terbiasa lagi untuk salaman. Oh, itu. Berarti yang julukan Sutris Salaman itu sebelum corona. Bahkan mungkin mulai saya kenal teman-teman tahun 2000 karena keseringan salaman. Iya, dan memang identik dengan khas saya. Nah, khas ya. Bahasa orang nyebut mungkin kalau jam sekarang branding ya, branding. Ngomong branding. Sutris Salaman. Iya, Setuju saya. Kalau orang melihat mendengar saya kan Nyelindung. Nyelindung terus. Ini dengan Sutris Salaman. Iya. Oke, bagus. Dari SMA Wijaya Putra dan saya juga dari SMP Wijaya Putra. Kita dua lembaga saling berjajar ini. Iya. Visi kita juga sama. Sama. SMP dan SMA Wijaya Putra. Sama. Tetap Iya. unggul Berbasis riset, perbudan dan berbudi pekerti. Iya. Budi pekerti branding sekolah kita. Benar. Karena memang kalau kita ngomong terkait budi pekerti, ini unggulan dari sekolah Wijaya Putra. Jadi memang udah nggak bisa dilepaskan. Iya, betul. Jadi masyarakat sekitar kita, baik itu rekanan-rekanan SD maupun SMP yang ada di wilayah Surabaya Barat, mengenal bahwa sekolah Wijaya Putra itu SMP dan SMA ini punya branding yaitu pendidikan budi pekerti. Tapi ada yang belum tahu loh tempatnya Wijaya Putra itu. Ada yang belum tahu. Ketika saya kan juga ada side job. Iya, ada side job. Iya. Ada di side job yang lain itu dari mana ini? Dari Wijaya Putra. Loh, Wijaya Putra itu di mana? Sampai di Waktu itu. Bahkan Kalau sekarang bagaimana sekarang? Baru-baru ini ada yang baru ini. Ternyata kalau ditelusuri memang yang nggak tahu itu ya dari Sidoarjo orang-orang. Oh iya, mungkin karena kita kalau di Surabaya Barat, saya yakin yang namanya Wijaya Putra itu semua tahu. Karena kita menjaga hubungan baik dengan rekan SD maupun SMP yang ada di Surabaya Barat. Kalau itu saya sepakat. Tidak ragu saya namanya Wijaya Putra itu dikenal. Apalagi dengan ya kita juga kalau ngomong kita tertolong dengan tempat yang lain ya. Iya. Sampai seperti ini Wijaya Putra. Oh, sing ngarepe pesawat iku tak sampe gitu. Yo ngarepe pawon desa lah itu tahu. Ya ampun, tapi memang informasi terkait Wijaya Putra itu sudah menyebar luas ini. Iya betul. Kalau memang mau gimana lagi ya, kita nggak bisa mengkiri kalau orang-orang mengatakan sekolah Wijaya Putra itu mahal. Itu karena memang belum masuk. Kalau sudah di dalamnya, insya Allah yang namanya Wijaya Putra itu human sekali. Jadi bagaimana kita benar-benar melayani masyarakat. Mahal murah itu persepsi. Karena memang belum masuk Dan belum tahu. Nah, itu makanya kalau ngomongin katanya. Iya, kalau ngomong belum tahu ya. Kalau di SMP, kebetulan saya kan di SMP nih. Iya. Di SMP ini kan kita akan ada misalkan satu kegiatan gitu ya. Nah, kita bahas Ramadan aja nih. Iya. Ini di Ramadan Betul, karena nuansa kita. Di nuansa Ramadan kalau di SMP kan ada ya pasti kita selalu mengagendakan pondok Ramadan. Ya, pesantren Ramadan. Dan kita nanti juga akan ada kegiatan sosial seperti santunan, peduli ya, bagi takjil. Bahkan kita di SMP juga akan ada ya mempererat silaturahmi di lembaga, ada buka puasa bersama. Betul. Biasanya kan ada sama antara OSI juga bahkan antar kelas. Bahkan tiap kelas juga ada buka bersama, ada agenda-agenda seperti itu. Santunan kepada yatim piatu dan duafa juga menjadi program SM selain pesantren Ramadan. Mungkin hanya jadwal kita yang berbeda kayaknya. Ya jadwalnya, tapi kalau kita bagi takjil sama. Oh iya, itu. Kita sama. Nanti
yang mau tahu bagi takjilnya untuk sekolah Wijaya Putra SMP dan SMA tanggal 12, 17 dan tanggal 20 Maret 2025. Tertulis itu. Jadi monggo nanti kita sambut sama-sama, kita ketemu di depan kampus Wijaya Putra. Benar. Karena di Wijaya Putra, kalau kita ngomong Wijaya Putra lagi ya kan? Iya. Sudah berapa lama sama di Wijaya Putra? Saya di Wijaya Putra sejak tahun 2006. 2006 kan saya kuliah. Saya di sini kan 2017. 2006 sampai sekarang ini saya di Wijaya Putra. Tepatnya di SMA Wijaya Putra. Dari awal ya, dari awal. Iya, dari awal sampai sekarang ya di SMA Wijaya Putra. Aduh, saya kalau di Wijaya Putra masuk di SMK-nya dulu karena kita Wijaya Putra kan ada SMK. Iya. Saya masuk di SMK Wijaya Putra, kemudian sempat di SMA, masih di SMP. Iya. Ya karena memang apa ya? Ya kita kan satu saudara ini, satu keluarga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya yang di luar sana masyarakat kita masuk ke Wijaya Putra? Itu yang harus kita sampaikan, nanti kita ngobrolkan. Benar. Jadi kata Mahal tadi sebenarnya tidak sepakat kita, karena apa belum masuk. Cobalah silaturahmi ke Wijaya Putra, SMP kita cek. Kalau kita ngomong fasilitas, kita juga harga, misalkan kita ngomong harga mahal tadi ya, lihat fasilitas gini kayaknya enggak deh, iya benar. Enggak deh. Ya, karena katanya ini yang menyebabkan itu. Keseringan seperti itu. Iya, karena belum masuk sendiri, belum membuktikan sendiri. Cobalah untuk silaturahmi ke kami, hal apa yang memang perlu ada dan perlu diketahui di SMA. Dan kita harus mensiarkan sekarang, terkait Wijaya Putra. Di SMP sekarang sudah masuk gelombang kedua. Betul, sama. SMA juga masuk gelombang kedua. Sama. Kalau ngomong biaya mah gampang. Gelombang kedua kita mulai tanggal kemarin itu yang 1 Maret 2025 sampai 30 April 2025. Sama. Itu gelombang kedua. Nanti setelah 30 April kita masuk ke gelombang 3. Dan ada Tapi cepet ya, karena apa? Karena memang pendaftar atau katakanlah siswa-siswi SD maupun SMP yang mau masuk ke sekolah kita itu mohon maaf ya, sampai terbatas, sampai antri. karena memang gini Pak, kalau saya bilang bukan masuk gelombang 2 ditutup sampai sekian atau gelombang 3 ditutup sampai sekian. Sebenarnya lebih tepatnya bukan ditutup sampai sekian. Iya, karena kalau paku terpenuhi ya paku terpenuhi kita tutup. Iya. Dan ini yang masyarakat sering lupa di sini. Iya. Kan mereka nanti aja di Contoh ending. SMA hanya butuh 4 kelas. 4 kelas itu pagunya 120. Kalau sudah 120 ya kita promosi walaupun sebelum 30 April. Benar. SMP ada 3 kelas. Seperti itu. Aduh, ya apa ya? Karena kan ya ini memberitahu atau mengedukasi masyarakat sekitar itu bagaimana untuk apa mengetahui terkait seluk-beluk Wijaya Putra ini juga. Salah satunya silaturahmi ya. Benar. Kita sama-sama saling mengenal. Dan insya Allah lah keakraban muncul, keakraban timbul tercipta. Nah, kita tadi ini ngobrol apa sih sebenarnya? Ya kita ngobrol tentang sekolah kita. Padahal kita janjiannya kan ngobrol terkait dengan Ramadan ini. Iya, ya sudah kita. Yes, apa yang perlu kita sampaikan. Ini informasi ini juga penting bagi masyarakat lain. Masyarakat juga perlu tahu ini karena memang itulah yang saat ini bisa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena apa? Menjelang penerimaan murid baru. Seperti itu. 2025 Ayo buruan di sini daftar ya di SMP maupun di SMA ya. Silakan nanti yang rekan-rekan semuanya silakan aja lah kita welcome Wijaya Putra welcome untuk semua informasi terkait mengenai sekolah yang ada di Wijaya Putra. Kalau ada yang tanya seperti ini, mungkin kalau saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini atau di SMA. Kemarin ada yang tanya Pak, masuk di SMP, contoh kan yang kemarin ya kan di SMP ya? Betul ya. Di SMP ada nggak beasiswa? Di SMA ada. Ada ya? Berarti kan ada. Ada. Kemarin yang tanya itu gini, SMA beasiswa apa Bu? Saya bilang karena ibunya yang tanya. Iya. Anak saya itu ini Pak, penghafal Quran. Wah itu pasti beasiswa prestasi ada. SMA Wijaya Putra punya beasiswa prestasi.
punya untuk apa? Khusus jalur mohon maaf MPR. Oh, Punya jalur khusus yatim piatu ada. Kita ada khusus jalur yang memang perlu untuk itu silaturahmi lah. Nah itu pentingnya karena mungkin awal kita tanya-tanya boleh, tapi lebih jelasnya kalau kita datang ke sekolah. Betul, lama lebih jelas, lebih detail dan kita bisa ngobrol layaknya seorang teman ataupun saudara. Lebih abdul kayak. Salam biakul seperti Salaman. 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 Iya. Betul. Sampai waktu Karena memang hari ini puasa. Iya. Puasa enggak? Puasa dong. Kalau enggak puasa minum aja. Oh iya, ya puasa di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini karena memang ini momen yang jelas loh. Saya orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Loh, yang diwajibkan hanya untuk orang beriman, bertakwa, yang merasa beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau kita mengikuti, mungkin salah satu ciri-ciri orang beriman. Makanya cirinya orang beriman, seorang khususnya laki-laki balik muslim, itu wajib berpuasa. Makanya ada poso. Puasa lah. Itu ciri-ciri orang beriman. Salah satu orang beriman. Wa'alakum tatakun yo bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu artinya apa? Mengikuti aturan Allah. Taat sama perintah dan jauh larangan. Harusnya kita bahas ini. Ayo surga. Harusnya kita bahas ini lagi. Ya, pembahasan yang lain. Tapi nggak apa-apa. Pembahasan ini mungkin kita akan lanjut ya. Kita break dulu. Boleh. Break dulu. Karena break mau buka puasa. Bukan. Oh iya. Karena sebentar lagi kan ada duhur. Oh iya. Kita harus break dulu. Setelah itu nanti kita akan balik lagi. Iya. Kita minta dulu. Oke. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Sampai ketemu lagi. Di sesi berikutnya. Oke. Assalamualaikum. Salaman. Oke. Sampai lanjutkan tadi. Karena tadi kita jeda ya. Salat dulu, setelah itu kita lanjut lagi. Alhamdulillah. Pak Sutri salaman. Halo, Pak Jundelintung. Iya. Tadi kita sempat membahas terkait dengan Ramadan. Iya, betul. Sebenarnya Ramadan ini ngomong puasa saya nggak ngomong Ramadannya. Iya. Puasa ini sudah diwajibkan atau sudah instruksi puasa ini mulai zaman kapan? Nabi siapa ini? Ya intinya ada nabi sebelumnya mulai diperintahkan oleh nabi-nabi terdahulu lah. Cuma untuk zaman kapannya saya tidak punya referensi buat di sana. Tapi bener ya, karena sudah diwajibkan di zaman bahkan Nabi Ibrahim. Karena dalilnya tadi diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ya. Kan ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya, sebelumnya. Kalau kita ngomong kenapa sih kita harus berpuasa? Berpuasa itu satu wajib bagi orang yang beriman. Puasa Ramadan. Kalau bicara puasa sunnah, dulu ya kita puasa Senin Kamis, itu puasa sunnah. Oh iya ada. Bahkan orang Jawa pada puasa weton, puasa Daud. Nah, puasa Daud itu bagian dari puasa yang dianjurkan di agama kita. Puasa sehari tidak. Puasa zaman Nabi Daud. Maka dari disebut dengan puasa Daud. Iya, itu. Puasa Ramadan ini zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad ini kita mendapat memang satu kan ada tiga bagian di 30 tingkatan itu 30 hari itu. Bagian pertama adalah rahmat 10 hari pertama. Itu mendapatkan rahmat. Bayangkan Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat saja dibagi oleh makhluk yang ada di dunia ini. Seluruh makhluk. Satu rahmat. Loh 99 rahmat nanti dibagi waktu di akhirat di surga nanti. 100 rahmat itu 10 hari pertama dapat rahmat. 10 hari kedua artinya 11 sampai 20 dapat maghfirah, ampunan. Dosa-dosa yang lalu itu digugurkan sama Allah. Artinya diampuni. Dengan catatan apa? Taubatan nasuha. Kemudian 10 hari ketiga adalah itqu minan nar.
Kuminanar itu artinya apa? Bebas dari api neraka. Bayangkan 1 bulan bisa menghapus dosa-dosa kita 11 bulan. Dengan satu rahmat. Satu rahmat saja sebenarnya sudah cukup rahmat Allah. Karena itu sebenarnya lillah, tujuan kita ibadah itu sebenarnya hanya ridho Allah. Kita ngomong terawih, kita ngomong puasa, kalau tidak dapat ridho Allah, ya tidak diterima. Tapi kalau kita dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah, artinya apa? Artinya Ramadan berkah. Kalau saya itu kan dari sisi agama saya mendapatkan manfaat. Kemarin memang kalau dari segi kesehatan saya mendapatkan manfaat. Nah, kesehatan itu juga menyebabkan tidak ada orang yang puasa itu sakit sebenarnya. Iya. Bahkan puasa itu menyembuhkan penyakit. Ini benar. Saya tentunya yang sempat merasakan. bahkan merasakan sendiri Pak Jo. Kemarin itu kan saya kan sempat ini informasi aja ya guys. Saya itu punya riwayat kalau misalkan kita secara medis ya. Dan sekarang itu ada kandungan gula yang tinggi. Begitu setelah puasa, Puasa 3 hari Mas, 3 hari. Kalau kan Sabtu, Minggu, Senin. Itu saya merasakan bahwa awakku enteng. ya baru 3 hari Bu. Bayangkan nanti 30 hari. Apa dan semua penyakit-penyakit diangkat sama Allah di sini. Ini kita harus aku yakin. Benar-benar kalau itu saya Bener-bener aku yakin. Sampai saya mikir gini, bahasanya Iya. oh saya sakti. Andai kan guru-guru kita itu semuanya mengajarkan kepada kita semuanya, diharapkan para ulama juga mengajarkan kepada kita. Harapannya 1 tahun ini Ramadan terus. Kalau tahu, gitu loh. Sayangnya kita dikasih hanya 1 bulan di Ramadan. Andai kan kita 1 tahun, semuanya. Kalau 1 tahun langsung bentuk komunitas buka bersama. Om Guru Takjil. Oh, Guru. Di mana ada takjil di situ ada kita. Dan berkahnya Ramadan itu terasa banget. Kita itu tidak pernah kelaparan kalau bicara Ramadan. Karena masjid musola jalanan penuh dengan makanan. Jangan kan gini, saya tidak dapat job di Ramadan. Nah, itu. Full Ramadan. Makanya kita ngomong Ramadan. Ramadan berkah. Ramadan berkah. Ramadan itu benar berkah. Siapapun akan mendapat berkah di Ramadan ini. Semua makhluk Allah, tidak peduli siapa. Oke. Kalau kita ngomongin ini nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Karena Tapi yang Ramadan membatasi kita hanyalah waktu. Iya betul. Nggak tahu kita kenapa tadi ya guys. Saya nggak tahu. Awal mula kami itu nggak ada sengaja itu ketemu gini. Terus kita ngobrol lah, bisa ngalir aja lah kita. Ya. Kebetulan Ramadan ya kita bahas Ramadan. Tadi kita sempat melantun ngalor ngidul. Tapi nggak apa ya guys. Kalau kan ada yang tanya informasi terkait dengan PPDB. Ya bisa hubungi SMP, bisa hubungi Pak Juni Lindung, SMA bisa Pak Sutri. Silakan. Webnya juga ada webnya. Ada CHID. Kalau Instagram ada, EG kita juga ada SMA Wijaya Putra. Sinar Buletin. Ada. SMA Wijaya Putra ada Sinar Buletin itu miliknya jurnalistik SMA. Jurnalis SMA dan namanya Tera. Apapun informasi terkait sekolah kita, SMA ada. Kalau ada yang ekskul apa ekskul kita cuma ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah bahasa dan sains. Iya. Kelompok kedua seni, kelompok ketiga olahraga. Iya, lengkap kita. Bahasa itu ada SCC, ada komunitas apa namanya KIR. Ya. Kemudian yang seni itu ada seni musik, seni tari, ada cheers. Kalau menurut saya detailnya, biar rekan-rekan datang aja ke Wijaya Putra. Biar detail nanti apa yang ada di tempat kita. Pokoknya Terus apapun yang dibutuhkan oleh anak didik kita SD maupun SMP ada di Wijaya Putra. kalau gitu Sampai ketemu di Wijaya Putra. Iya. sampai ketemu di Wijaya Putra ya. ketemu. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Sutris ini. Iya. Saya Sutri Salaman. Saya Juni Lindo. Nah, sampai Pamit ketemu dulu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu.